Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita kembali bersama-sama akan beribadah, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita awali ibadah ini dengan kita menaikkan doa dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kembali datang menyembah Engkau, untuk kembali datang beribadah ya Tuhan. Pada hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, ucapan terima kasih kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan biarlah pada hari ini kami boleh diperbarui dengan firman-Mu Tuhan Yesus, kami boleh kembali diajar, dibentuk ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersuka cita ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kepada Engkau Allah kami yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang baik dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Dengan penuh pujian kami bersuka Tuhan. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia adalah Allah yang sungguh baik. Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau bersyukur dan katakan sebab Tuhan Engkau Allah yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal
menjadi kekuatan, yang menjadi pengharapan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah buktikan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Ya Tuhan Yesus, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan hidup kami Bapa. Seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom Bapak Ibu semua, saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan dan tentunya Bapak Ibu tetap sehat di tengah-tengah situasi seperti ini dan Tuhan terus menyertai kita semua. Secara khusus terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani di GBI Cibubur Junction ini. Saya percaya ini sebuah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya juga bisa sama-sama kita belajar pada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan memulai firman Tuhan ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih. Kami tahu Tuhan di hari Minggu ini kami ingin menerima kebenaran firman-Mu. Kami juga rindu Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu dan kami tahu Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi badai yang seperti ini kami tahu Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Menyatakan hal-hal yang besar dalam hidup kami dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema adalah badai kehidupan. Ya, sama seperti kita tahu bahwa hari-hari ini mungkin kita merasakan ya dunia dan seluruh bangsa-bangsa bahkan Indonesia dan setiap lini kehidupan seolah-olah mengalami situasi krisis, situasi badai yang begitu menggoncang. Sejak bulan Maret yang lalu mungkin COVID sudah menggoncang bangsa kita dan sampai hari ini mungkin kita tahu ya belum selesai juga ya, kita belum lihat ada sesuatu yang berubah secara signifikan di bangsa kita. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan pun ternyata mengizinkan orang-orangnya, hamba-hambanya itu mengalami badai dalam kehidupannya. Jadi kita berpikir mungkin, wah Pak, badai itu kan harusnya untuk orang yang fasik saja, yang belum mengenal Tuhan. No. Ternyata badai itu pun terjadi kepada semua orang Bapak Ibu. Termasuk juga orang-orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang di dalam Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga bisa mengalaminya. Alkitab menuliskan begitu banyak kisah-kisah dari orang-orang yang hebat dipakai Tuhan luar biasa. Kita tahu Daud ya seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi dalam hidupnya pun dia mengalami badai Bapak Ibu. Ya, kita tahu kisahnya bagaimana dia dikejar-kejar Saul, bagaimana dia pernah menjadi seperti orang gila bahkan, bagaimana dia harus meminta belas kasihan kepada orang lain di dalam situasi sulit dalam hidupnya. Ya, ada begitu banyak kisah badai yang dialami Daud yang tertulis di Alkitab. Kita juga melihat kisah-kisah seperti Ayub yang tentunya kita tahu sepanjang Ayub kalau kita membaca mulai pasal pertama sampai pasal 42 itu menceritakan badai hidupnya begitu besar. Dan kita juga melihat ada Elia yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia bisa membawa mujizat Tuhan seperti api turun dari surga. Air juga hujan turun dari surga saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Elia yang luar biasa pun mengalami badai dalam hidupnya. Dia pernah pergi ke padang gurun, bahkan dia pernah lari dari Isabel. Bahkan dia merasa aku sepertinya sudah gak punya harapan hidup dan dia ingin mati saudara. Jadi kita melihat Alkitab menuliskan begitu banyak kisah-kisah dari orang-orang hebat yang juga mengalami badai dalam hidupnya. Saudara tahu badai itu memang sesuatu yang berbeda dengan badai di dunia ini ya. Badai fisik cuaca itu ya berbeda ya. Kenapa? Karena badai kehidupan itu punya ciri-ciri yang seperti ini, punya sifat-sifat yang seperti ini saudara ya. Salah satunya nih ya, badai kehidupan itu unpredictable. Ya, kalau misalnya badai cuaca itu kan kadang bisa diprediksi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau badai kehidupan itu unpredictable. Artinya tidak ada prediksi. Kita punya masalah kadangkala kita nggak tahu sebelumnya.
Tiba-tiba masalah datang dengan sekejap dalam hitungan hari, ya mungkin kita juga tidak pernah menyangka terjadinya ada satu badai besar di dunia ini yaitu COVID-19 ini. Mungkin tahun lalu kita nggak pernah terpikirkan itu akan terjadi. Kenapa? Karena memang unpredictable. Dan seberapa besar dampaknya sampai hari ini pun kita tidak memprediksi itu sampai terjadi begitu dahsyatnya badai itu. Nah saudara, dalam hidup ini badai dalam hidup kita, badai hidup kita juga tidak terprediksi. Yang berikutnya saudara, kalau kita melihat sifat daripada badai kehidupan itu manusia saudara ya, itu berbeda dengan sifat daripada badai cuaca. Kenapa saudara? Karena yang kedua saudara, badai kehidupan itu unavoidable, artinya tidak dapat dihindari saudara. Ya, jadi itu badai kehidupan. Kalau badai cuaca ya, badai yang terjadi karena cuaca gitu ya, orang bisa memprediksinya, orang bisa berkata, oh ya nanti seminggu lagi ada badai, dan dia bisa bersiap-siap, dia bisa lari gitu kan, dia bisa pindah ke negara lain atau ke bagian lain gitu kan. Tapi kalau badai hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi itu memang tidak bisa dihindari. Kita nggak bisa lari daripadanya saudara. Kita harus menjalaninya. Dan kita harus ada di dalam itu dan kita masih memasukinya. Pada waktu kita berpikir kita ingin lari dari badai kehidupan, ternyata saudara badai itu memang tidak bisa dihindari kalau badai kehidupan. Badai cuaca boleh Anda hindari. Badai cuaca bisa diramalkan atau diperkirakan, diprediksi. Tetapi badai kehidupan itu tidak bisa. Yang namanya dihindari dan tidak bisa diprediksi saudara. Dan apa yang terjadi hari ini dalam hidup kita, mungkin kita mengalami badai yang luar biasa. Krisis yang luar biasa dalam hidup kita. Ada di antara kita yang mungkin berkata, Pak secara finansial saya sedang mengalami krisis itu. Pak secara pekerjaan, usaha saya sedang mengalami badai itu. Ya Pak secara rumah tangga kami sedang mengalami badai itu. Pak secara pendidikan mungkin kami juga sedang mengalami badai itu. Ya, kesulitan-kesulitan dalam belajar dan lain sebagainya. Nah kalau kita ada di tengah-tengah badai itu sebenarnya tentu saudara ya, di dalam dunia ini kalau Tuhan mengizinkan badai terjadi, badai hidup terjadi, dipastikan Tuhan juga pasti punya tujuan buat kita. Katakan amin. Saya akan ulang saudara ya. Kalau terjadinya badai dalam hidup kita ini diizinkan oleh Tuhan, dan tentunya pasti ini diizinkan oleh Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan. Di mana badai itu punya tujuan yang baik buat kita. Katakan amin. Saya sangat percaya setiap badai yang terjadi, setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi, pasti Tuhan punya tujuan yang baik buat kita. Yang percaya katakan amin. Tidak mudah untuk berkata demikian. Kenapa? Karena badai itu memang tidak nyaman. Badai itu memang menakutkan saudara. Badai itu memang penuh dengan ketidakpastian. Ya sampai hari ini pun kita juga nggak pasti kan, kapan COVID akan selesai, kapan keadaan ekonomi akan bangkit gitu kan. Situasi yang menurut kita sudah lebih baik ternyata toh harus Jakarta, DKI harus PSBB lagi. Situasi tidak menentu, tetapi yang kita tahu hari ini kebenaran firman-Nya akan saya sampaikan kepada Anda semua bahwa Tuhan punya tujuan yang baik di dalam badai untuk kita. Katakan amin. Nah hari ini saya akan sampaikan saudara kepada Anda 3 tujuan Tuhan. Kenapa badai itu bisa melanda hidup kita? Kenapa badai hidup itu bisa menggoncang hidup kita? Apa tujuan Tuhan di dalamnya? Ada 3 tujuan badai hidup itu diizinkan dalam hidup kita saudara. Mari kita lihat saudara ya, tujuan yang pertama. Kenapa badai itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama saudara. Mari kita akan membaca sama-sama Matius pada pasal 7 saudara. Ayat yang ke-24, 25, 26 dan 27. Ini tujuan pertama dari badai kehidupan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Bapak Ibu bisa simak di rumah, bisa membuka Alkitab Anda di rumah. Demikianlah firman Tuhan, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ini adalah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan, di mana ada rumah yang didirikan di atas pondasi yang berbeda. Yang pertama adalah rumah didirikan di atas batu karang atau batu. Yang kedua adalah rumah didirikan di atas pasir. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari dua rumah yang didirikan dengan pondasi yang berbeda mengalami yang namanya badai yang sama. Kenapa saudara? Karena dikatakan ada angin yang melanda rumah itu. Ada banjir yang melanda rumah itu. Ada hujan yang melanda rumah itu. Hujan, angin, badai, banjir itu gambaran badai. Dan apa yang terjadi saudara? Rumah dengan pondasi batu, rumah dengan pondasi pasir, dua-duanya mengalami badai yang sama. Nah saudara, apa artinya? Ini yang pertama saudara. Tujuan Tuhan dalam badai ini adalah Tuhan ingin lewat badai ini Dia menguji setiap kita, saudara. Jadi ini tujuan Tuhan. Badai itu adalah sarana Tuhan untuk menguji setiap kita. Sama seperti dalam perumpamaan ini. Apakah rumah itu didirikan di atas batu atau rumah itu didirikan di atas pasir? Diketahuinya kapan, Pak? Diketahuinya pada waktu badai turun. Diketahuinya pada waktu badai datang. Sebelumnya gak diketahui. Kenapa? Karena semua dua-duanya bisa berdiri, saudara. Artinya rumah di atas batu pun berdiri dengan baik. Rumah di atas pasir pun juga berdiri dengan baik. Jadi dua-duanya berdiri dengan baik, tetapi kapan Pak diketahuinya pondasinya yang satu dari batu, pondasinya yang satu dari pasir? Diketahuinya pada waktu angin badai itu datang. Hujan itu datang, banjir itu melanda. Baru itu diketahui. Kenapa? Karena Alkitab menulis, yang rumah di atas batu tetap berdiri kokoh, tapi rumah di atas pasir itu kemudian menjadi rubuh dan rusak, saudara. Jadi, kenapa Tuhan mengizinkan badai? Yang pertama, saudara, lewat badai Tuhan menguji hidup kita. Apa yang diuji? Yang diuji adalah apakah kita punya pondasi yang benar dalam kehidupan kita. Pondasi yang benar adalah pondasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau Anda membaca Matius 7 tadi dikatakan orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan akan seperti rumah yang kuat, kokoh berdiri. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Jadi pada waktu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap segi kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita, disitulah sebenarnya kita sedang memiliki bangunan kehidupan kita dengan pondasi yang benar dan kuat, yaitu batu seperti batu karang yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hari-hari ini kekristenan kita mungkin juga sedang diuji ya. Apakah kita masih setia beribadah, di tengah-tengah kita gak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Kita gak bisa ibadah secara offline lagi tetapi dilakukan secara online. Apakah kita tetap setia dengan hati yang tulus, rindu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan sungguh-sungguh, ataukah kita sambil lalu saja? Kita nggak tahu ya saudara ya, Bapak Ibu, waktu mendengar kebenaran ini, waktu ada dalam ibadah ini secara online, kan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sedang lakukan apa gitu kan. Ada yang mungkin duduk secara baik gitu kan, mempersiapkan dirinya, tapi mungkin juga sambil lalu ada juga orang lain mungkin di luar sana. Nah saudara, ini menguji kerohanian kita. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah kita nggak bisa beribadah secara offline hari-hari ini. Badai ini juga menguji apa lagi Pak? Menguji karakter kita. Apakah karakter kita di tengah-tengah situasi yang serba bergoncang seperti ini, yang mungkin ada orang yang diempaskan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mungkin orang yang selama ini punya pegangan, tiba-tiba pegangannya tidak ada lagi yang bisa dia pegang. Dan apakah kita masih tetap punya karakter yang kuat, karakter yang teguh, karakter yang benar di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Ini ujian, saudara.
Dan juga badai ini menguji keluarga kita. Apakah keluarga kita di tengah-tengah badai seperti ini masih tetap rukun? Ya, justru ini banyak kesempatan ya untuk kita semakin dekat dengan keluarga kita. Ya, khususnya keluarga inti kita ya. Suami semakin dekat dengan istri, ya, papa mama semakin dekat dengan anak-anak gitu kan. Anak-anak semakin dekat dengan orang tuanya, harusnya itu terjadi. Tetapi justru di beberapa negara dilaporkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah situasi yang belum pulih seperti ini, begitu banyak orang justru keluarganya bergoyang, saudara. Artinya ada banyak orang yang kemudian mengajukan perceraian di beberapa negara, tingkat perceraian naik justru di masa-masa seperti ini. Saudara, ini menguji pondasi keluarga kita juga. Menguji apa lagi Pak? Menguji pondasi mungkin pekerjaan atau usaha kita atau bisnis kita. Apakah bisnis usaha kita itu benar-benar dengan pondasi kebenaran firman Tuhan? Dan kita mendasari apa yang kita bangun selama ini, baik itu karir, baik itu bisnis, baik itu usaha atau apapun yang Anda sedang bangun selama beberapa tahun ini, apakah benar-benar Anda bangun berdasarkan satu kerinduan untuk memuliakan Tuhan dan berdasarkan kebenaran demi kebenaran yang Anda terima dari firman Tuhan. Di masa-masa seperti ini ujiannya, saudara. Makanya yang pertama, saudara, justru badai itu punya tujuan menguji kita. Dan saya berdoa, biarlah kita semua yang mendengar kebenaran ini, Anda diuji, tapi Anda adalah orang-orang yang bisa tetap kokoh. Seperti Mazmur pada seperti Matius pada pasal yang ke-7 tadi. Anda tetap berdiri kokoh dengan pondasi yang kuat, yaitu batu yang kokoh, yaitu kebenaran. Firman Tuhan, Yesus Kristus Allah kita itu sendiri yang menjadi pondasi dalam hidup kita. Nah saudara, ini yang pertama. Apa Pak tujuan badai yang kedua? Mari kita lihat saudara ya. Tujuan badai yang kedua. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Roma pada pasal yang ke-5 saudara. Kenapa Tuhan izinkan badai dalam hidup kita? Ada tujuan yang kedua saudara. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu gambaran apa Pak? Ini yang kedua. Badai punya tujuan, kalau Tuhan itu izinkan badai hidup itu melanda kita. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk membawa kita makin bertumbuh kepada satu pengalaman atau level yang lebih baik lagi. Katakan amin. Jadi badai itu memang digunakan untuk mempertumbuhkan kita, saudara. Kalau kita melihat mungkin pertumbuhan kita stagnasi beberapa waktu yang lalu. Tapi justru badai itu menjadi satu bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk apa? Untuk mempertumbuhkan kita. Karena lewat kesengsaraan, lewat penderitaan, lewat situasi yang sulit, itu justru membangun kehidupan kita untuk bisa naik pada level yang lebih baik lagi. Iman kita akan terus naik pada level yang lebih baik lagi. Oleh karena apa? Saudara ya, oleh karena badai yang melanda itu. Kenapa Pak? Badai kehidupan itu dapat mempertumbuhkan iman kita, rohani kita. Itu pertanyaannya kan. Apa hubungannya gitu kan? Kan saya lagi susah Pak gitu kan. Kenapa kesusahan ini bisa mengangkat kita secara iman atau mempertumbuhkan kita? Saudara, ada beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama saudara, Tuhan itu tertarik dan lebih tertarik kepada karakter kita loh. Daripada apa? Daripada kenyamanan kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, Tuhan tuh tertarik kita itu bertumbuh. Ya, situasi seperti ini kan melatih kita saudara. Situasi seperti ini mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Contoh saja nih, ya ini contoh hal sederhana yang mungkin semua orang alami gitu kan. Tapi tidak semua orang juga mau mentaatinya. Kalau hari ini semua dikatakan kemana-mana kalau keluar mesti pakai masker. Alat pelindung diri, masker harus dipakai di mana-mana saudara ya. Ada berapa banyak orang yang tidak mau mentaatinya.
Ini kan ujian buat kita, ini kan sebuah latihan buat kita untuk kita apa sih Pak? Untuk kita menjadi pribadi yang lebih disiplin sebenarnya. Ya simple saja kan. Melatih kedisiplinan kita, mau tidak mau kemana-mana kita mesti pakai masker, saudara, kita nggak bisa lupa, kita selalu taruh, kita siapkan, hand sanitizer kita siapkan kemana-mana, dan waktu mau masuk ke sebuah ruangan, selalu ada protokolnya, selalu ada aturannya, kenapa? Karena itu melatih kedisiplinan kita. Sekarang kalau ngomong ngantri saja saudara ya, antriannya sudah dibatasi dengan garis demi garis. Itu melatih kita, biasanya kita nggak sabar pengen deketan, kita nggak sabar pengen cepetan gitu kan. Kita nggak sabar pengen deket tempat pendaftarannya, tapi sekarang semua ada jaraknya. Kenapa? Melatih disiplin kita, melatih kesabaran kita saudara. Melatih hal-hal yang mungkin dulu kita cuekin ya, kesehatan gitu kan. Cuci tangan, mana pernah Pak? Ada orang yang berkata begitu, kita nggak pernah cuci tangan, ya sehat-sehat aja. Iya betul, dulu begitu, tapi sekarang ceritanya lain saudara. Anda mau tidak mau, mesti cuci tangan. Dan kebiasaan yang baru, disiplin yang baru. Memperhatikan kesehatan. Dulu mungkin acak-acakan kita pikir, udahlah selama ini sehat saja. Minum vitamin, gak pernah berjemur, gak pernah cuci tangan, gak pernah saudara ya. Tapi sekarang keadaan sudah berubah, orang bertumbuh menjadi lebih baik secara disiplin, secara perhatian kepada kesehatan, secara cara orang bersikap hari-hari ini lebih baik. Kenapa itu terjadi Pak? Dari badai loh. Kita gak pernah sadari itu terjadi, tetapi waktu kita mulai berpikir, iya ya, kenapa kita jadi pribadi yang sekarang lebih memperhatian kepada kesehatan, kita jadi pribadi yang lebih perhatian kepada hal-hal yang protokoler sekarang, hal-hal yang selama ini mungkin kita bisa abaikan dan cuek, hidup ini bisa bebas, tapi sekarang kita belajar untuk disiplin. Bukankah satu poin saja di situ, kita lihat badai itu bisa mengangkat kita menjadi pribadi yang lebih baik sekarang, katakan amin. Yang kedua saudara, pertumbuhan itu punya prinsip begini saudara. Yang namanya pertumbuhan itu biasanya selalu berlawanan dengan kenyamanan saudara. Itu prinsip sebuah pertumbuhan. Di waktu ada kenyamanan maka tidak ada pertumbuhan. Sebaliknya di waktu ada pertumbuhan maka tidak ada kenyamanan di dalamnya. Kalau Anda ingin bertumbuh maka kita harus melewati ketidaknyamanan itu. Dan badai itu adalah, badai hidup ini adalah seperti ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dengan satu tujuan, sebenarnya dengan kondisi tidak nyaman maka pertumbuhan terjadi. Saudara mau tidak mau hari-hari ini kita masih belajar bahwa memang ketidaknyamanan itu bisa menghasilkan pertumbuhan. Pada waktu orang ingin badannya besar bertumbuh, maka mau tidak mau dia mesti masuk ke fitness. Dia masih ikut fitness, dia masuk gym saudara. Dan dia ikuti pelatihannya, role-nya satu persatu dia ikuti. Dan dia angkat barbelnya mungkin satu persatu dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Nggak nyaman. Dan itu bisa terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan saudara. Sampai setelah itu sekian bulan lamanya, sekian tahun lamanya dia baru merasa begini. Wow, sekarang sudah bertumbuh tangan saya, sudah bertumbuh lengan saya, sudah bertumbuh body saya menjadi lebih baik. Setiap pertumbuhan selalu berlawanan dengan kenyamanan saudara. Ya itu adalah sebuah prinsip yang kita hidupi hari-hari ini. Saya ambil ilustrasi satu lagi ya. Kenapa kenyamanan itu selalu berlawanan dengan pertumbuhan. Ya saya ambil contoh saudara ya. Kalau Anda tahu sebuah biji yang mau ditanam. Kita tahu biji itu harus bertumbuh. Ya, kita menantikan pertumbuhannya kan. Kita menantikan menjadi besar, batangnya menjadi besar, dahannya, daunnya banyak, kemudian berbuah gitu kan. Itu kerinduan kita. Tapi apa yang terjadi? Biji itu dari hal yang kecil, dari biji kecil itu bagaimana Pak dia bisa bertumbuh? Satu syaratnya bahwa biji itu harus ditanam. Ditanam itu maksudnya apa Pak? Ditaruh di tempat yang dalam di tanah. Kemudian tempat itu ditutup lagi sama tanah. Biji itu tenggelam di dalam tanah. Kemudian dia mengalami kedinginan. Mungkin dia mengalami tidak ada cahaya. Dia nggak bisa lihat dunia luar.
Dia mengalami ketidaknyamanan karena juga kadang diinjak-injak gitu saudara ya. Dan itu terjadi di biji itu. Tapi itu syarat tuh bertumbuh. Gak bisa biji itu berkata begini, pokoknya saya gak mau ditanam deh, saya mau di atas terus menikmati matahari. Saya mau menikmati udara ini, saya mau melihat-lihat ke sana kemari. Dan gak mau ditanam saudara, maka tidak akan pernah biji itu bisa tumbuh menjadi tanaman. Tetapi waktu dia bersedia mengalami situasi tidak nyaman, maka tumbuh akarnya. Pelan demi pelan tumbuh mulai tunasnya. Dan tumbuh terus sampai menjadi pohon yang besar. Saya berdoa saudara, biarlah yang kedua ini bisa terjadi. Pada waktu badai ini boleh datang sekian bulan lamanya dalam hidup kita. Tapi nanti pada akhir badai ini selesai, kita semua boleh didapat oleh Tuhan. Bertumbuh dalam iman kita. Mencapai satu level yang lebih baik lagi. Dalam sebuah level iman yang lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, mari kita lihat. Apa tujuan Pak yang ketiga daripada badai kehidupan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita? Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 saudara, ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat 19. Anda boleh membuka Alkitab Anda di rumah. Saya akan bacakan ya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Berarti kan saudara, ini ayat ini sudah kita ingat ya. Ada lagunya juga, God will make a way gitu ya. Tuhan membuat jalan di waktu tidak ada jalan. Jadi perhatikan ya, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Tapi masalahnya orang gak tahu saudara. Ya makanya di sini dikasih pertanyaan kan, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, karena Tuhan merasa orang-orang itu gak tahu gitu. Padahal Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Loh, kok di padang gurun sama padang belantara? Bukankah padang gurun dan padang belantara itu gambaran tentang sebuah badai hidup, sebuah krisis yang dialami seseorang. Justru Tuhan itu membuat jalan dan membuat sungai bukan di tempat yang nyaman. Tuhan tidak membuat jalan di padang rumput yang begitu hijau. Bukan, ayatnya bukan itu saudara. Tapi ayatnya berkata, Tuhan membuat jalan yang baru, sungai yang baru di mana? Di padang gurun, di padang belantara. Jadi ini yang ketiga, tujuan Tuhan mengizinkan badai hidup dalam hidup kita ini terjadi adalah untuk membawa kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baru yang Tuhan siapkan dalam hidup kita yang seringkali kita gak sadari saudara. Seringkali kita gak ketahui itu. Kita gak sadar, kita gak tahu gitu ya. Dan untuk supaya kita bisa dibawa ke sana, Tuhan izinkan padang gurun, Tuhan izinkan padang belantara, Tuhan izinkan badai hidup, Tuhan izinkan kesukaran dalam hidup kita supaya kita bisa dibawa, diarahkan Tuhan kepada hal yang baru dalam hidup kita. Saudara, bukankah hari-hari ini kita melihat banyak sekali ya perubahan-perubahan yang terjadi yang dulu kita pikir tidak mungkin itu bisa terjadi dan tidak mungkin lah, itu jauh sekali. Contohnya seperti ini saja ya, ibadah kita dilakukan secara online. Ya mungkin kita nggak pernah terpikir dulu beberapa tahun yang lalu itu akan terjadi, tetapi kenyataannya Tuhan buat sesuatu yang baru. Apa saja Pak badai hidup itu bisa mengarahkan kita kepada apa yang baru? Ya, yang pertama mungkin musim hidup yang baru saudara. Ini mungkin sebuah fase di mana Tuhan akan bawa kita dalam musim kehidupan yang baru. Atau fase kehidupan yang baru. Ya mungkin kita sedang dibawa ke sana. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini berkata, Pak bisnis saya terpaksa saya rubah. Ya, dulu dia, ini satu rekan kami ya, yang saya juga muridkan bina dia. Dia bekerja di dunia entertain saudara ya. Artinya dia suka membuat event-event gitu kan untuk perusahaan. Ya dia bisa membuat pameran dalam skala-skala yang cukup besar. Satu kota gitu saudara ya. Biasanya kan
penuh itu acara-acara yang penuh keramaian gitu kan. Sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang mau buat pameran, saudara. Ya, tidak ada orang yang mau bikin acara besar, mengumpulkan crowd yang banyak, nggak ada lagi yang melakukan itu. Dan akhirnya berubah, saudara. Kenapa? Shifting kepada musim yang baru, kepada cara yang baru. Yaitu dengan apa, Pak? Sekarang kegiatan-kegiatan itu dilakukan semua secara online. Jadi ada training, ada workshop, ada pameran, ada kegiatan produk, launching produk, dan ini itu semua yang dulu dilakukan secara offline, ya, secara sewa tempat, sewa gedung, ini tuh sekarang dilakukan secara online, saudara. Terjadi perubahan musim hari-hari ini. Perubahan apa lagi, Pak, terjadi? Perubahan rencana dalam hidup kita. Bukankah tahun 2020 ini mengubah banyak rencana dalam hidup kita, saudara? Semua yang kita rencanakan di awal tahun mungkin banyak berubah. Program-program yang kita mau siapkan di tahun ini mungkin semuanya berhenti. Atau mungkin hanya sebagian yang jalan, saudara. Dan kita harus merubah dalam sebuah rencana yang baru. Apalagi, Pak, yang bisa muncul baru di masa badai ini? Tuhan juga bisa mengarahkan kita kepada cara atau strategi yang baru, saudara. Jadi ada strategi atau cara-cara yang baru yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi. Ya, jangan menjadi anti dengan sesuatu yang berbeda, saudara. Izinkan kita bisa adaptasi dengan cara yang baru atau strategi yang baru. Kita lihat orang menikah sekarang juga tidak seperti dulu ya, saudara ya. Kemarin di salah satu media saya membaca ada orang menikah dengan cara yang berbeda seperti dulu. Kenapa? Kalau dulu resepsi makan-makan di satu tempat, sekarang berubah, saudara. Kenapa? Karena menikah saja juga pakai drive-thru. Drive-thru system, saudara. Tahu itu drive-thru system ya. Belum lama kita juga melihat orang mau nonton bioskop, nontonnya sekarang pakai layar yang super besar. Dan orang-orang bisa menikmati dari mobil. Ya, sebuah cara-cara yang baru, saudara. Mungkin kelompok-kelompok sel atau cool yang sekarang berjalan juga dengan cara yang baru. Dengan apa, Pak? Dengan online kita buatnya. Ya, sehingga walaupun kita nggak ketemu, tetapi face to face kita masih bisa bertemu teman-teman cool kita, teman-teman komsel kita, saudara ya, kita ketemu di situ. Dan kita bisa saling mendoakan juga melalui media seperti itu. Jadi cara dan strategi hari-hari ini berubah. Kenapa? Karena badai. Anda tahu badai itu bisa mengubah atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu fase musim ke musim yang berikutnya. Saya berdoa, saudara, biarlah kebenaran ini mengisi hidup kita. Bahwa badai yang Tuhan izinkan hari-hari dalam hidup kita, semua punya tujuan yang baik. Katakan amin. Badai itu menguji kita. Badai itu juga mempertumbuhkan kita. Dan badai itu juga membawa kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami bersama-sama beribadah secara online. Kami diberkati lewat pujian penyembahan. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, Hamba berdoa juga untuk setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam hidup kami. Engkau yang melawat kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menjamah kami. Kalau ada di antara kami yang ada di tengah-tengah badai hidup ini dan tidak tahu melakukan apapun dalam hidup ini dan tidak tahu melangkah seperti apa, tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik, punya tujuan yang baik dalam badai. Dan Tuhan juga sedang mengarahkan kami kepada musim yang baru, kepada cara yang baru, kepada rencana yang baru. Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu. Jamah setiap kami, Hamba berdoa biar ada kuasa Tuhan mengalir di rumah kami masing-masing. Menjamah kami di rumah kami masing-masing di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Pada hari ini, Tuhan, ada terobosan. Bahkan ada insight yang baru, pemahaman yang baru. Bahkan ada juga hikmat yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kami. Terima kasih Kamu sudah memberkati kami dengan berkat yang terbaik ini, Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini. Buka hatimu, arahkan wajahmu pada Dia. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna turun ke atasmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Terus berkati. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jimmy dan ini istri saya Desi. Saya sebagai koordinator FA Gereja GBI House of Worship Family. FA itu adalah satu program di mana kita bisa menyatukan hati sesama jemaat. Kita bersyukur kita ada ada komunitas FA ini sehingga kita bisa berbagi ya, kalau kita ada masalah apa mungkin kita bisa saling mendoakan. Selain itu, kita dapat tumbuh bersama di dalam iman dan saling menguatkan. Nah, itu tumbuh bersamanya itu tuh terasa sekali sekarang ini ya. Banyak sekarang anggota-anggota yang sudah berani untuk menyampaikan renungan. Dan saya mendengarkan semuanya bagus, semuanya membangun, semuanya memberkati. Ya. Saya mengucap syukur. Kita juga bisa dapat mengajak tetangga kita, teman kita untuk ikut kegiatan ini sehingga kita bisa memenangkan jiwa mereka. Terima kasih untuk Ibu Iren dan juga Pak Glenn yang sudah bergabung dengan kami. Kami menyambut dengan penuh sukacita Tuhan. Dalam minggu ke depan terus mereka boleh tetap bersama-sama dengan kami. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut FA ini lewat aplikasi Skype. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saudara, kita bertumbuh bersama dalam firman-Nya, penuh sukacita. Sembah Yesus, Dialah Raja. Bersaksilah akan kasih Allah. Family altar untuk kita semua. Bersekutu saudara dalam iman. Family altar membawa jiwa-jiwa siap sedia sampai Maranatha. Hai saudara, kita bertumbuh bersama dalam firman-Nya, penuh sukacita. Puji Dia, sembah Yesus, Dialah Raja. Yuk kita gabung sekarang dalam Family Altar GBI House of Worship Families. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Family altar untuk kita semua. Cuman tadi saya mau iniin ke Melita, kalau rumah tangga itu memang ribet Mel, kalau sederhana itu rumah makan. Rumah makan Padang sederhana. Iya.